Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpolo. Ini adalah donat yang kemarin saya buat. Permukaan donatnya tetap mulus, white ringnya tetap kokoh. Di bagian bawahnya juga nggak ada endapan minyak yang berkumpul. Dan yang paling utama, teksturnya tetap lembut dan empuk. Ini benar-benar donat impian. Bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Siapkan dalam wadah 135 gram susu cair, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, kemudian masukkan 4 gram ragi instan. Aduk semuanya sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut. Setelah tercampur rata dan gula pasirnya larut, masukkan 2 butir kuning telur suhu ruang. Aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah, larutan ragi ini kita sisihkan dulu untuk nanti. Sekarang masukkan ke dalam wadah sambil diayak 200 gram tepung protein tinggi. Saya pakai double zero dari Sriboga. Selanjutnya ayak juga 50 gram tepung protein sedang. Saya pakai Yokozuna dari Sriboga. Kemudian 1 saset susu bubuk, 1/4 sendok teh bread improver, 1/4 sendok teh garam. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata, kemudian buat cekungan di bagian tengah. Lalu tuang larutan ragi yang sudah disiapkan sebelumnya. Aduk menggunakan spatula sampai tidak ada lagi tepung yang terlihat. Setelah bahan kering tercampur dengan larutan ragi seperti ini, kemudian tambahkan 30 gram margarin. Aduk sebentar sekedar untuk meratakan margarinnya. Selanjutnya adonan donat ini akan saya uleni pakai tangan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Pada awalnya adonan donat ini terasa lembek dan lengket di tangan, tetapi lama-kelamaan adonannya akan menjadi kalis dan elastis. Nah, selanjutnya adonan akan saya pindahkan ke atas meja kerja yang sudah ditaburi sebelumnya dengan tepung secukupnya. Uleni adonan sampai menjadi kalis dan elastis. Kalau adonannya terasa lengket ke meja kerja, bisa dibantu menggunakan scraper seperti ini. Dan untuk mempercepat adonannya menjadi kalis, adonannya akan dibanting-banting seperti ini. Ini memakan waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Kalau mau diuleni pakai mixer juga boleh ya. Meskipun adonannya terasa lembek dan lunak, tetapi adonannya sekarang sudah jadi kalis dan elastis. Memang saat direntangkan tidak setipis jika adonan diuleni pakai mixer ya, tetapi ini sudah cukup elastis. Saat direntangkan, adonannya tidak robek. Selanjutnya bulatkan adonan, lalu adonan akan saya bagi menjadi 12 bagian. Kalau adonannya mau dibagi dengan cara ditimbang, maka terlebih dahulu timbang adonan keseluruhan, baru kemudian dibagi menjadi 12. Selanjutnya adonan akan di-rounding sampai permukaannya mulus dan halus, supaya nanti hasil donatnya juga mulus ya. Ambil satu bagian adonan, kemudian kumpulkan ke bagian tengah sambil dipadatkan seperti ini, lalu di-rounding bisa di atas telapak tangan, seperti ini, atau bisa juga di-rounding di atas meja kerja, seperti ini. Silahkan pilih cara yang paling nyaman buat teman-teman. Kemudian, tutup menggunakan kain bersih dan istirahatkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, adonannya sudah rileks
Selanjutnya, bentuk adonan dimulai dari adonan yang pertama kali di rounding. Siapkan tepung secukupnya untuk melumuri adonan. Kemudian siapkan juga baking paper sebagai alas adonan yang sudah dibentuk. Ambil adonan yang pertama kali di rounding, kemudian lumuri dengan tepung. Letakkan di atas baking paper supaya tidak lengket. Pipihkan menggunakan scraper seperti ini. Dan supaya ketebalannya merata di setiap sisinya, selanjutnya adonan akan ditipiskan menggunakan rolling pin. Ditipiskan perlahan saja, jangan terlalu ditekan, supaya donatnya tetap bisa mengembang dengan baik. Jika ada gelembung udara, bisa ditekan-tekan perlahan, supaya udaranya keluar, lalu ratakan lagi secara perlahan. Di resep ini, adonan donat akan dicetak menggunakan cetakan donat yang terbuat dari plastik seperti ini, diameternya 8 cm. Cara pakainya sangat praktis dan cepat, cukup ditekan di atas adonan, kemudian diputar-putar seperti ini, sehingga bagian tepi donatnya menjadi rapi. Sisa potongan adonan dan bagian tengahnya sisihkan dulu untuk nanti. Nah, hasil cetakannya seperti ini teman-teman. Rapi bukan? Lakukan hal yang sama untuk semua adonan sampai selesai. Untuk resep dan cara membuat donat tanpa menggunakan cetakan, sudah saya tayangkan di video sebelumnya ya. Ada begitu banyak resep donat dengan komposisi dan gramasi bahan yang berbeda-beda, dan tentunya donat yang dihasilkan akan mempunyai ciri dan karakteristik masing-masing. Jadi teman-teman bisa pilih mau donat yang seperti apa sesuai selera. Donat yang sudah selesai dibentuk, selanjutnya ditata di atas loyang. Nah, ini tadi potongan bagian tengahnya ya. Tutup dengan kain bersih, kemudian lakukan proses proofing selama 45 menit atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Dan ini saya tunjukkan lagi adonan yang sudah selesai dicetak, ketebalannya seperti ini. Hasilnya rapi banget, adonannya juga nggak lengket, jadi akan lebih mudah dipindahkan saat akan digoreng. Buat teman-teman yang masih belajar membuat donat seperti saya sarankan tetap terus berlatih sampai menemukan kriteria donat yang diinginkan. Lamanya proses proofing bisa saja berbeda di masing-masing tempat. Dan ini adalah sisa potongan adonan, akan diuleni lagi menjadi sebuah adonan yang bisa dibentuk. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dibentuk lagi, diuleni lagi, kemudian di rounding lagi sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk. Sisa adonan ini akan dicetak dengan bentuk yang sama dengan donat sebelumnya. Hanya saja ukurannya nanti tidak akan sama karena gramasinya juga sedikit lebih kecil. Jadi satu resep ini menghasilkan 12 buah donat ditambah dengan 1 buah donat yang didapat dari sisa potongan donat. Setelah 45 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Saat diangkat sudah terasa ringan, kemudian saat ditekan akan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Ini pertanda adonannya sudah siap untuk digoreng. Sebelumnya saya sudah panaskan minyak dengan tambahan 1 sendok teh margarin. Saya pakai sekitar 1200 sampai 1300 ml minyak goreng. Ukuran wajan yang saya gunakan berdiameter 28 cm. Untuk menggoreng donat cukup gunakan api kecil saja ya teman-teman. Dan untuk mengetahui apakah minyak sudah cukup panas atau belum, kita bisa menaburkan sedikit tepung atau bisa juga dengan mencelupkan ujung sumpit
Kalau sudah muncul gelembung, tandanya minyak sudah siap untuk digunakan. Donat yang pertama kali di-proofing sudah siap untuk digoreng. Permukaan donat akan terlebih dahulu menyentuh minyak seperti ini, kemudian langsung dibalik. Tujuannya supaya permukaan donat tidak bergelembung atau beruntusan, supaya donatnya bisa mengembang dengan baik. Jadi saya nggak menggoreng banyak-banyak ya, sekali goreng cukup 4 buah saja. Minyak yang digunakan untuk menggoreng donat jangan terlalu panas. Nah, ini tandanya suhu minyak sudah cukup, jadi tidak meletup-letup. Donatnya juga mengapung, tandanya waktu proofingnya juga tidak berlebihan. Kalau salah satu bagian sisinya sudah kecoklatan, langsung dibalik saja supaya enggak gosong. Dan ini adalah salah satu tanda bahwa waktu proofingnya juga tidak berlebihan atau cukup, sehingga white ringnya muncul cukup tinggi. Seperti ini ya teman-teman. Jadi buat saya, ini adalah donat impian saya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya saya dapatkan donat dengan penampilan dan tekstur yang seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan berkreasi lagi untuk menghasilkan donat yang lebih baik lagi. Dan insya Allah saya juga akan berbagi dengan teman-teman. Bagian tengah donat selanjutnya saya goreng juga. Tapi warnanya tidak terlalu coklat seperti donat yang utamanya ya. Ini saya goreng sampai kekuningan saja. Jangan lupa untuk meletakkan atau meniriskan donat yang sudah digoreng di atas tisu. Fungsinya untuk menyerap minyak, sehingga nanti donatnya juga tidak akan terlalu berminyak setelah dingin. Salah satu tips lainnya, saat donat baru diangkat dari penggorengan, jangan langsung diletakkan, tetapi seperti tadi ya, gunakan sumpit terlebih dulu, digantung, baru kemudian diletakkan di atas selembar tisu. Dan jangan lupa jangan diletakkan dengan posisi miring. Nah, ini donatnya masih hangat, terlihat tidak berminyak, white ringnya juga muncul. Kemudian ini bagian bawahnya juga nggak keriput. Dan bagian permukaannya mulus banget ya teman-teman. Gak ada gelembung-gelembung. Dan ini adalah bagian tengah donat yang tadi digoreng. Warnanya sedikit lebih terang kekuningan. Ini enak, krenyes-krenyes bagian luarnya. Lalu ini sisa pinggiran donat yang dibentuk ulang, kemudian dicetak lagi sehingga menghasilkan satu buah donat. Nah, ini perbandingannya dengan donat yang utama. Dan ini dia penampilan donat setelah dingin, sama sekali nggak berubah. Bagian permukaannya tetap mulus, teksturnya lembut dan empuk banget, tahan berhari-hari. Ini penampilan donat di hari pertama saya buat. Sedangkan di awal video adalah penampilan donat keesokan harinya, masih tetap lembut dan empuk. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.